Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan. Lagi selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Apakah dalam keadaan yang baik-baik semuanya? Sehat? Puji Tuhan ya Bapak Ibu yang datang beribadah dalam keadaan baik ya, fisik sehat dan semuanya dalam keadaan baik ya. Bersyukur kepada Tuhan. Tetapi apabila di antara Bapak Ibu yang datang pada hari ini, ya, mungkin dalam keadaan yang tidak baik, ya fisik yang kurang sehat, dan juga mungkin batin yang sedang bergejolak atau berkecamuk, oleh karena ada berbagai peristiwa mungkin yang menimpa Bapak Ibu semua dan Bapak Ibu memilih datang hari ini, ya saya berdoa kiranya ibadah hari ini juga dapat memberikan kekuatan, pemulihan bagi Bapak Ibu semua yang datang dalam keadaan yang tidak baik-baik saja. Bagaimana saudara-saudari kita yang juga sakit di rumah, terbaring dan menyaksikan ibadah dalam bentuk online ini, ya saya juga berdoa buat saudara-saudari kita, juga boleh dikuatkan, diberikan penghiburan di dalam ibadah hari ini. Baik Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, tema kita hari ini yaitu taat pada Kristus yang diambil dari 1 Petrus pasalnya yang pertama, ayatnya yang 1 sampai ayat kedua, kemudian kita akan lompat membacanya ayat 13 sampai 14 ya. Saya mengundang kita semua untuk membuka Alkitabnya, HP-nya, tab-nya dan lain sebagainya, dan saya mengundang semuanya kita untuk bersama-sama membaca ini. Saya akan membacanya ayat pertama, kemudian Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian saya mengundang untuk membaca ayat kedua. Demikian seterusnya, kemudian saya lanjutkan di ayat 13 dan Bapak Ibu semuanya membaca ayat 14 supaya kita bersama-sama memperhatikan di dalam Alkitab kita masing-masing, di dalam tab kita atau HP kita masing-masing. 1 Petrus pasalnya yang pertama ayat 1 sampai 2, kemudian lanjut ayat 13 sampai dengan 14. Apabila sudah dapat, boleh katakan amin. Oke, saya mendengar sudah ada yang mendapatkannya. Baik, saya akan membacakannya ayat pertama bagi kita semua. Demikianlah firman Tuhan. Dari Petrus, Rasul Yesus Kristus, kepada orang-orang pendatang yang tersebar Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia, yaitu mereka yang terpilih. Yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah, Bapa kita, dan yang dikuduskan oleh Roh, supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas kamu. Ayat 13, saya akan bacakan. Sebab itu, siapkanlah akal budimu, waspadalah dan berharaplah sepenuhnya pada anugerah yang akan diberikan kepadamu pada saat Yesus Kristus menyatakan diri. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Baik, terima kasih Bapak Ibu Saudara-saudari untuk partisipasinya. Ya, Tuhan Yesus berkata bahwa kita diberkati tidak saja yang mendengar atau membaca, tetapi yang melakukan dalam kehidupannya setiap hari. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, taat kepada Kristus adalah sebuah perintah atau konsekuensi kalau kita mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidup kita. Ini adalah sebuah perintah dan konsekuensi di dalam hidup orang yang percaya kepada Kristus. Ini sebuah komitmen hati yang tidak dapat ditawar, ya, tidak dapat dikompromikan dengan apapun juga, dengan siapapun juga. Taat kepada Kristus itu hal yang mendasar, yang sangat fundamental bagi kita yang mengaku kalau Kristus benar-benar Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita tidak dapat berkata Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidup kita, di saat bersamaan kemudian kita taat kepada yang lain. Kita lebih mencintai yang lain. Kita lebih memilih mengabdikan hidup kita kepada sesuatu yang bukan Tuhan,
Kita lebih suka mengikuti hal-hal yang ada di sekeliling kita, yang bertentangan dengan apa yang Tuhan ingin kita lakukan. Kita tidak dapat melakukan itu di dalam bersamaan. Kita tidak dapat mengabdi kepada Tuhan di saat yang bersamaan kita mengabdi kepada Mamon. Matius pasal 6 ayat 24, Lukas pasal 16 ayat 13 jelas mengatakannya. Taat kepada Tuhan dan taat kepada Mamon. Pilih yang mana. Jadi tidak ada ya, menjalankan keduanya di saat yang bersamaan. Ini adalah hal yang sangat mendasar bagi kita yang mengaku bahwa Kristus adalah Tuhan kita. Kalau kita benar-benar pengikut Yesus Kristus. Namun masalahnya Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, masalah pertama adalah manusia faktanya dapat hidup berdampingan dengan mesra. Sama Tuhan dan Mamon secara bersamaan. Ini faktanya. Prinsipnya tidak boleh, tapi faktanya bisa dilakukan bersamaan. Mesra lagi. Orang bisa mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan di dalam hidupnya. Hari ini, besok dia lupa siapa dirinya. Dia kembali lagi kehidupannya yang semula, bergaul dengan orang-orang di sekelilingnya, ikut di dalam apa yang mereka lakukan yang sebenarnya tidak sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan dalam hidup ini. Hari ini boleh kita menyanyi, puji Tuhan, haleluya, angkat tangan. Setelah ibadah, haleluya, kita lupa apa yang baru saja kita naikkan puji-pujian, baru saja kita dengarkan. Ini fakta. Sesuatu di dalam hidup ini ya, kita tidak perlu marah, emosi. Kita tahu bahwa marah berlebihan tidak baik, emosi berlebihan tidak baik bukan hanya untuk orang yang kita marahi, tetapi untuk kita sendiri ya, kondisi mental kita bisa saja marah dan emosi berlebihan, meledak-ledak. Dan ini tidak sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Tuhan berkata, kita itu disebut anak-anak Allah kalau kita membawa damai kepada orang-orang di sekeliling kita. Ini ini firman Tuhan. Tetapi kalau kita emosian, lain sebagainya, maka kita tidak taat dengan apa yang Tuhan sampaikan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, ini fakta, ini masalah pertama. Masalahnya adalah manusia bisa hidup berdampingan, taat kepada Tuhan, saat bersamaan taat kepada apa menjadi kehendak dirinya, apa yang menjadi keinginan dirinya, apa yang diinginkan orang lain terhadap dirinya. Ini masalah. Masalah kedua, Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, beberapa orang memahami bahwa taat kepada Kristus, taat kepada Tuhan itu sama dengan taat kepada otoritas yang ada di dunia ini. Jadi kalau kita taat kepada Tuhan, maka itu sama dengan kita taat kepada pemerintah misalnya, pada organisasi kita, pada pemimpin perusahaan kita, dan lain sebagainya. Bahkan, ini dijadikan pembenaran menggunakan Roma pasal 13. Taat kepada Tuhan itu taat kepada pemerintah. Padahal firman Tuhan tidak pernah mengatakan demikian, Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu baca baik-baik ya, Roma pasal 13, di sana tidak ada kata taat kepada pemerintah. Itu tunduk kepada pemerintah. Tunduk dan taat dua kata yang berbeda. Dan di dalam Alkitab juga menggunakan kata yang berbeda. Kata tunduk dan taat itu tidak sama. Ini masalah kedua. Taat kepada Kristus disamakan dengan taat kepada otoritas yang ada di dunia. Ada pemerintah, pemimpin kita dan lain sebagainya. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasih dalam Tuhan, di dalam Roma pasal 13 di situ kata dipakai adalah hypotasesto. Dari kata dasar hypotas, artinya tunduk, bukan taat. Kata taat itu dipakai di
bagian lain di dalam firman Tuhan, yaitu hupakon atau hupako. Ini kata taat, beda dengan tunduk. Yang dipakai di dalam Roma 13, itu tunduk kepada pemerintah, bukan taat kepada pemerintah. Ini dua kata berbeda. Nah ini masalah, seringkali taat kepada Tuhan, Kristus, itu disamakan dengan taat. Kamu enggak hormat, kamu harus taat saya sebagai pimpinan kamu. Karena ini saya adalah pimpinan yang diizinkan Tuhan. Nah ini sering salah kaprah. Tidak sama antara tunduk dan taat. Kata taat itu hanya digunakan atau dipadankan dengan Tuhan dan Injilnya. Ini jelas di dalam Alkitab. Kata tunduk hanya dipakai kepada pemerintah. Yang tadi dalam Roma 13. Bukan taat. Roma pasal 1 ayat 5. Dengan perantaranya kami menerima kasih karunia dan jabatan rasul untuk menuntun semua bangsa supaya mereka percaya dan taat kepada namanya. Bukan kepada pemerintah, otoritas di dalam dunia ini. Ini baru pakai kata upakon, bukan hipotases. Roma 16 ayat 26. Tetapi yang sekarang telah dinyatakan dan yang menurut perintah Allah yang abadi telah diberitakan oleh kitab-kitab para nabi kepada segala bangsa untuk membimbing mereka kepada ketaatan iman. Bukan ketaatan kepada otoritas atau pemerintah atau pemimpin kita di dalam dunia ini. Tidak Bapak Ibu. Kata taat itu sepadan dengan Tuhan dan Injilnya. Tunduk itu kepada otoritas kita. Demikianlah firman Tuhan yang kita baca hari ini. Itu kata taat di sana. Dalam pasal 1 ayat 1, ayat 2 dan ayat 14 itu menggunakan kata yang sama di dalam Roma 16 ayat 26 ini. Itu taat pada Kristus. Ini yang benar. Taat kepada Kristus. Mengapa kita tidak taat kepada pemerintah atau otoritas di dalam hidup, di dalam dunia ini? Karena mereka sama seperti kita, mereka bisa keliru, ya. Mereka bisa berbuat salah, mereka kadang-kadang juga tanpa sadar berlaku tidak sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan, dengan kebenaran yang Tuhan nyatakan, maka kita tidak harus taat kepada mereka. Kita tunduk dalam pengertian, kita menghormati mereka, otoritas ya, Tuhan yang Tuhan pilih. Tetapi ketika mereka berjalan tidak sesuai dengan apa yang firman Tuhan nyatakan, maka tidak ada kewajiban bagi Bapak, Ibu, dan saya untuk taat kepada otoritas yang ada dalam dunia ini. Untuk ikut kepada mereka. Kalau mereka memang membuat sesuatu yang menyimpang dan tidak sesuai dengan firman Tuhan, maka kita tidak wajib ikut. Saudara boleh lihat di dalam Alkitab ya. Di dalam kitab raja-raja itu tak semua raja umat pilihan, itu raja Israel itu orang yang taat. Enggak, semua itu pembangkang dan pemberontak semua. Bahkan Raja Daud ya, yang disebut sebagai the man after God's own heart. Laki-laki yang berkenan di hati Tuhan. Itu bukan raja yang sempurna dan bijaksana. Dia punya kesalahan yang fatal. Apakah kita harus ikut kesalahan dia yang fatal? Apa kita harus membenarkan kesalahan dia yang fatal? Enggak. Itu kita tidak perlu taat. Tunduk menghormati dia, tapi kita nggak perlu ikut. Ada begitu banyak contoh Bapak Ibu, ya para pemimpin-pemimpin, ya pemerintah-pemerintah, otoritas-otoritas dalam dunia ini yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Dan kita tidak dipaksa untuk taat. Tunduk berarti kita hanya menghormati mereka sebagai pimpinan, tidak untuk diikuti. Nah, firman Tuhan yang kita baca juga jelas Bapak Ibu. Itu taatnya, itu pakai kata taat bukan tunduk. Tunduk kepada Kristus bukan taat kepada Kristus. Artinya ya kita harus mengikuti dia. Karena kenapa? Karena di dalam Kristuslah seluruh kepenuhan Allah itu berdiam. Kebenaran yang sejati ada di dalam Kristus. Tidak ada kekeliruan di dalamnya. Jadi yang patut dan sepatutnya kita taat hanya kepada dia.
Nah, kalau pemimpin atau otoritas atau siapapun di dalam hidup kita tidak sesuai dengan apa yang Kristus inginkan, ya tentu kita harus memilih taat kepada Kristus, bukan taat kepada otoritas kita. Firman Tuhan yang kita baca itu jelas sekali. Ditulis oleh siapa juga sangat jelas, diterima oleh siapa juga sangat jelas. Ya. Ditulis oleh Rasul Petrus, Petrus Rasul Yesus Kristus, yang terima adalah orang-orang Kristen yang pendatang atau perantau. Perantau yang tinggal di mana? Di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia. Atau kalau sekarang itu adalah Turki, negara Turki. Bapak Ibu mungkin ada yang pernah ke sana ya, ke Kapadokia, mungkin naik balon gas, terbang. Itu adalah bagian dari heritage kekristenan ya. Di sana ada jemaat mula-mula. Bapak Ibu kalau jalan-jalan ke sana, jangan cuma main balonnya gitu ya. Tapi coba lihat-lihat peninggalan-peninggalan dalam kekristenan di sana. Boleh dilihat apakah masih ada orang-orang Kristen yang setia di sana atau sudah tidak ada. Jadi sekalian ya, traveling sambil belajar kembali. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, pesannya jelas, taat kepada Kristus. Dan yang menarik kalau kita perhatikan, mengapa Petrus menuliskan namanya, gelarnya ketika dia mengirimkan surat ini kepada jemaat yang ada di perantauan. Aku Petrus, Rasul Yesus Kristus. Ini menarik Bapak Ibu. Kenapa Petrus menuliskan? Apa Petrus haus gelar begitu, haus pengakuan? Ya, harus pakai gelarnya. Bukan ya. Bukan. Petrus menuliskan statusnya Rasul Yesus Kristus untuk menunjukkan sekaligus mengingatkan jemaat yang perantauan ini, ingat ya, saya ini melakukan segala macam ya, mengabarkan Injil ya, mendirikan gereja itu bukan kehendak saya. Ya, ini kehendak Tuhan. Bukan mau saya, ini maunya Tuhan. Petrus ingin mengingatkan kembali. Yesus pernah berkata kepadaku, Petrus, di atas batu karang ini, aku mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Jadi Petrus ingin mengingatkan kembali, saya ini juga orang yang belajar taat. Ya, saya nggak mau sebenarnya susah-susah ya, untuk datang mengunjungi kalian, mendirikan jemaat, kemudian mengirimkan lagi pesan firman Tuhan kepada kalian. Udah banyak yang harus aku urus. Aku pengen healing, kira-kira gitu. Pengen rehat sejenak. Tetapi Petrus menyadari bahwa dia harus menunjukkan, mengingatkan kepada jemaat perantauan. Saya juga harus taat kepada Kristus. Bukan kepada kehendak dan keinginanku seorang diri. Ini yang Petrus ingin tekankan. Mengapa dia harus tulis Rasul Yesus Kristus? Saya ini bukan saya mau jadi rasul. Tuhan yang meminta kepada saya. Supaya saya boleh menjadi rasul. Ini yang pertama yang menarik. Ketaatan kepada Kristus adalah konsekuensi panggilan. Petrus harus menjalankan konsekuensi panggilannya. Saya percaya kepada Kristus, saya dipanggil oleh Kristus, maka saya juga harus taat kepada Dia. Tidak ada tawaran. Yang kedua, yang menarik, mengapa pesan taat kepada Kristus ini menjadi pesan yang penting bagi firman Tuhan yang kita baca hari ini? Karena jemaat yang Petrus sedang sasar, firman Tuhan yang disampaikan adalah jemaat yang hidup sebagai orang asing. Dan memang kita semua adalah orang asing di dalam dunia ini. Kita semua perantau. Ya. Kita nggak ada yang mengatakan bahwa kita asli di sini ya. Kita perantau. Apalagi iman kita ya, kita iman yang asing ya bagi orang-orang yang ada di sekeliling kita. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, kata asing itu digunakan pada abad pertama itu merujuk kepada seseorang yang kurang diakui status kewarganegaraannya. Nah ini. Kata asing di dalam abad pertama
itu dipakai kepada orang yang kurang diakui kewarganegaraan. Kamu bukan dari sinilah. Meskipun kamu udah lahir besar sini, enggak lah, bukan dari sini. Nah, karena mereka kurang diakui keistimewaan statusnya, maka mereka tidak dapat menikmati semua hak atau semua keistimewaan yang seharusnya didapat oleh mereka yang memiliki status kewarganegaraan penuh. Jadi ini semacam status ya setengah-setengah lah. Ya lu bukan, ya iya juga. Jadi ya nggak menikmati apa yang seharusnya didapatkan. Nah, Petrus pakai kata perantau atau asing ini untuk menunjukkan kalian memang asing kok. Ya, kepercayaan kalian itu memang berbeda dengan orang-orang di sekeliling kalian. Kalian nggak perlu takut, nggak perlu merasa minder dan lain sebagainya. Memang kalian asing. Tetapi iman kalian yang asing itu bukan berarti kalian itu menarik diri dari kehidupan bersosialisasi dengan masyarakat. Kalian antipati dengan orang-orang di sekeliling kalian yang tidak memiliki iman yang sama. Bukan seperti itu yang Petrus maksudkan. Betul imanmu adalah iman yang asing bagi orang-orang di sekelilingmu, tetapi bukan berarti kamu menjauhi mereka. Kamu harus ikut terlibat dan terlibat aktif dengan kegiatan yang ada pada mereka. Sejauh itu sejalan dengan imanmu atau tidak bertentangan dengan kepercayaan imanmu kepada Tuhan. Sejauh kegiatan yang mereka lakukan itu tidak membawa kamu menjadi tidak taat kepada apa yang Kristus inginkan. Kalau mereka mengundang kita mengikuti ibadah mereka dan harus menyembah apa yang mereka percayai, ya tentu kita nggak harus ikut ya. Kita wajib menolak, mengatakan maaf, tidak bisa. Jangan kita ikut hanya untuk dianggap baik dan dianggap untuk menghormati mereka. Ya, menghormati bukan dengan cara demikian. Itu tidak dapat dibenarkan. Tetapi yang Petrus maksudkan, imanmu memang asing, tetapi kamu harus aktif terlibat, terlebih dalam hal-hal menolong mereka yang asing secara iman ini di dalam kesusahan mereka. Kita harus bekerja sama dalam mereka dan menunjukkan integritas kita di dalam bekerja. Supaya apa? Supaya kita juga jadi orang yang terhormat bagi mereka yang ada di sekeliling kita. Bagi mereka yang melihat kita asing di dalam iman kita, dalam cara hidup kita, dalam praktek kita hidup. Kalau kita bekerja sama, menunjukkan integritas, menolong mereka lagi susah, maka itu kita akan dihormati di dalam masyarakat sekitar. Bukan karena kita menolak mengikuti hal-hal yang mereka sembah, tetapi karena kepedulian dan integritas kita sebagai orang yang mengaku percaya kepada Kristus. Kita akan dihormati meski kita asing secara iman, pendatang secara status dan lain sebagainya. Kalau kita tolong mereka, pasti kita akan dihormati dan lain sebagainya. Sehingga ketaatan kepada Kristus itu adalah sesuatu yang asing bagi orang-orang di sekeliling kita. Kita taat karena kita memang asing iman kita. Orang tidak mengenal siapa Yesus Kristus. Orang tidak mengenal mengapa Yesus harus mati buat kita. Ya wajar. Kalau kita taat kepada Kristus dan menolak hal-hal yang tidak sesuai, ya kita asing dari mereka. It's okay. Yang ketiga, yang menarik Bapak Ibu Saudara, mengapa pesan ketaatan kepada Kristus itu menjadi hal yang penting? Karena kita adalah orang-orang yang dipilih Tuhan. Kita orang yang dipilih Tuhan secara khusus. Bahkan Tuhan memilih Bapak Ibu dan saya jauh sebelum kita memilih Dia terlebih dahulu. Tuhan memilih kita, Tuhan lebih dulu memilih kita, sekali lagi, jauh lebih dulu daripada kita memilih Dia. Tuhan berinisiatif ya, untuk memilih orang-orang yang akan menjadi agen-agennya dimanapun kita ditempatkan. Di marketplace, di tempat kerja, di tempat usaha, di sekolah, di kampus, dan lain sebagainya. Kita adalah orang-orang yang dipilih Tuhan.
Sehingga kita perlu taat pada Dia. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita dipilih di dalam firman Tuhan yang kita baca, itu hanya keluar 2 kali di dalam perjanjian baru. Kata terpilih di dalam firman Tuhan yang kita baca itu hanya muncul 2 kali firman. Di dalam 1 Petrus dan di dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 23. Kata prognosis itu hanya keluar 2 kali. Saya bacakan bagi kita Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 23. Dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya telah kamu salibkan dan kamu bunuh melalui tangan bangsa-bangsa durhaka. Sekali lagi, dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya. Berarti Allah sudah berencana memilih Kristus untuk menjadi korban bagi kita. Allah memilih Bapak, Ibu, dan saya untuk menjadi orang yang taat kepada Dia dan menjadikan kita orang yang berbeda dengan orang yang di sekeliling kita. Itu adalah pilihan Tuhan. Kita dipanggil, dipilih untuk menunjukkan satu sikap yang sungguh amat berbeda, bahkan asing bagi mereka yang di sekeliling kita. Dan kata dipilih ini memiliki arti bahwa Tuhanlah yang berinisiatif menarik Bapak, Ibu, dan saya untuk memiliki hubungan yang begitu mesra dengan Tuhan. Dan arti lainnya adalah Tuhan ingin menunjukkan kepada Bapak, Ibu, dan saya bahwa Tuhan adalah Tuhan yang sayang sama Bapak, Ibu, dan saya. Dia adalah Tuhan yang berkuasa atas hidup, mati Bapak, Ibu, dan saya. Kalau Dia berkata Dia memilih kita, sebelum kita memilih Dia, itu adalah sebuah kuasa. Artinya kita nggak perlu takut menjalani kehidupan ini. Tuhan itu sayang banget sama kita. Tuhan ingin mengingatkan bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan Bapak, Ibu semua, sekalipun orang yang paling Bapak, Ibu kasihi itu meninggalkan kita. Mungkin pasangan kita, mungkin anak kita, mungkin orang tua kita meninggalkan kita. Tapi Tuhan ingin mengatakan, Tuhan tidak pernah meninggalkan kamu. Ingat, saya berkuasa memilih kamu untuk punya relasi khusus dengan saya. Saya juga berkuasa untuk menemani setiap langkah perjalanan hidupmu. Sekalipun orang yang paling kamu kasih meninggalkan kamu. Tuhan tidak mungkin membuat Bapak, Ibu, dan saya kelaparan. Tidak akan. Dan Tuhan akan mengangkat hidup Bapak, Ibu semuanya. Ketika begitu banyak orang-orang di sekeliling Bapak, Ibu semuanya yang merendahkan Bapak, Tuhan sanggup mengangkat hidup Bapak, Ibu di hadapan orang-orang yang merendahkan hidup Bapak, Ibu semua. Dia adalah Allah yang selalu beserta dengan kita. Dia adalah Allah yang Immanuel, yang Dia berjanji akan menyertai Bapak, Ibu, dan saya sampai kepada akhir zaman. Itu janjinya. Melalui kuasa daripada Roh-Nya yang kudus dan percikan darah Kristus di atas kayu salib. Allah maut pun tidak akan menguasai Bapak, Ibu. Sampai alam maut pun tidak akan menguasai hidup Bapak, Ibu. Itu janji Tuhan. Sampai yang paling ditakutkan, alam maut tidak akan mengambil Bapak, Ibu. Tidak akan menjadi tempat kediaman Bapak, Ibu. Kita semua akan bersama-sama dengan Dia di dalam Firdaus-Nya yang kekal. Makna Tuhan memilih kita. Kita adalah orang pilih. Sehingga kita harus taat kepada Dia
yang memilih kita. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, oleh sebab itu di dalam kita menjalani kehidupan ini, dalam kita berinteraksi dengan orang-orang di sekeliling kita, dalam rekan kerja kita, karyawan kita, atasan kita dan lain sebagainya, maka firman Tuhan mengatakan pergunakanlah akal budimu, waspadalah dan berharaplah sepenuhnya atau bergantunglah kepada anugerah yang diberikan oleh Tuhan Yesus kepadamu. Sampai dia datang kembali. Taat sampai dia memanggil Bapak Ibu dan saya kembali pulang. Hai hambaku yang setia, tugasmu sudah selesai. Saatnya kamu pulang. Taatlah, bergantunglah kepada anugerah Tuhan di dalam kehidupan kita. Jadi hiduplah sebagai anak-anak yang taat. Dan jangan menuruti hawa nafsu dalam dunia sekeliling kita. Jangan kembali kepada waktu kita belum percaya kepada Kristus. Cara-cara hidup kita sebelum kita mengenal Dia. Tatap ke depan, melangkah bersama dengan Dia. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, dalam persiapan menyusun tema ini, taat kepada Kristus, saya mendapat kabar yang di luar dari rencana dan ekspektasi saya. Ya, saya percaya memang hidup ini tak selalu berjalan sesuai ekspektasi atau sesuai rencana dan lain sebagainya. Tapi ya, dan informasi itu membuat saya cukup berpikir lama, ya, lama dan cukup menyita konsentrasi yang lama begitu. Dan di dalam persiapan menyusun bagian ini taat kepada Kristus, ya saya kemudian ya, Tuhan tegur. Kamu mempersiapkan taat kepada Kristus, kamu dulu dong yang taat kepada Dia. Masa hal-hal seperti ini itu mengganggu pikiranmu, mengganggu konsentrasimu. Bapak Ibu jujur, informasi atau kabar yang saya dapat itu membuat saya takut, ya, membuat saya tidak sanggup berpikir dengan akal sehat begitu. Saya takut dan ya, bagaimana menjalaninya begitu. Tetapi persiapan ini Tuhan tegur bahwa kamu kok takut begitu. Ya itu konsekuensimu. Kamu yang memilih, kamu yang menjawab panggilan itu dan ya kamu harus menjalankannya dengan serius dan sukacita. Enggak usah takut. Dalam persiapan Tuhan berbicara begitu keras, kemudian dia mengatakan, kenapa kamu takut? Merasa sepi? Karena orang asing di sini begitu. Gak ada siapa-siapa, ya. Gak ada keluarga, gak ada rekan, partner, rekan alumni dan sebagainya. Terus Tuhan jawab, itu HP-mu, telepon mereka. Jadi kemudian saya ambil HP, telepon ya, rekan dan lain sebagainya. Ya udah, dan ya Tuhan memberikan teguran sekaligus penghiburan ya ketika saya mempersiapkan ini dan saya menelpon rekan-rekan saya dan lain sebagainya. Ya hiburan Bapak Ibu, ya menghibur kala hati susah dan ya mereka mendoakan. Dan itulah saya kemudian belajar untuk ya, saya dulu dong taat sebelum saya menyampaikan kepada jemaat. Kiranya Tuhan memberkati Bapak Ibu semua. Saya nggak tahu ya pergumulan yang dialami Bapak Ibu semua hari ini, apa yang sedang dirasakan ya, mungkin begitu banyak tantangan. Saya berdoa Tuhan yang akan menguatkan. Ingat kita orang yang dipilih Tuhan, kita memang asing di dunia ini, tapi tidak pernah sendiri begitu. Tuhan akan menolong kita, dan inilah konsekuensi kita ketika kita percaya kepada Dia. Kiranya Tuhan memberkati kita semua, Tuhan Yesus memberkati.